Audit manajemen adalah evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan, di mana dalam konteks audit manajemen, manajemen meliputi seluruh operasi internal perusahaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki wewenang yang lebih tinggi. Secara umum, aktivitas yang meliputi manajemen terdiri dari 4 aktivitas, yaitu POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning terkait rincian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Outputnya ialah berupa rencana kerja secara deskriptif. Yang kedua ada organizing, meliputi bagaimana melaksanakan apa yang telah direncanakan sebelumnya untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Outputnya ialah berupa strategi atau model bisnis suatu perusahaan. Yang ketiga ada actuating, di mana actuating ini merupakan realisasi dari pelaksanaan planning dan organizing yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan outputnya ialah berupa laporan kinerja. Yang terakhir adalah controlling, yaitu terkait dengan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja di tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan supaya bisa dilakukan tindakan perbaikan. Dalam hal ini, yang dievaluasi adalah 3E, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dari perusahaan yang kemudian dijadikan sebuah laporan. Output lainnya ialah berupa reward kalau sumber daya manusia di perusahaan tersebut dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kedua ada punishment kalau sumber daya manusia di perusahaan tersebut tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan. Saat melaksanakan aktivitas manajemen POAC, ada 3 komponen perusahaan yang dibutuhkan, yaitu sumber daya manusia dan non-sumber daya manusia, yang termasuk sebagai aset perusahaan yang tidak berwujud atau intelektual kapital. Kedua ada informasi, dan ketiga teknologi yang dilaksanakan secara terorganisir sehingga tujuan perusahaan yang telah ditentukan itu dapat tercapai. Dalam pelaksanaan audit manajemen terdapat 3 pihak yang saling berhubungan dan memunculkan fungsi masing-masing dalam audit manajemen, yaitu pihak pertama auditor, pihak kedua entitas yang diaudit keseluruhan manajemen di perusahaan, pihak ketiga entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit. Dalam hal ini merupakan para pemegang saham yang diwakili oleh Dewan Komisaris. Hubungan antara pihak pertama dan kedua memunculkan fungsi audit, di mana dalam hal ini pihak ke-1 selaku auditor melakukan audit ke pihak kedua, yaitu keseluruhan manajemen. Kemudian pihak kedua selaku manajemen memberikan segala informasi dan data-data yang diperlukan oleh auditor sehingga auditor memperoleh informasi yang lengkap untuk memberikan rekomendasi terkait penilaiannya terhadap apa yang telah diauditnya. Yang kedua, hubungan antara pihak kedua dan pihak ketiga memunculkan fungsi pertanggungjawaban, di mana dalam hal ini pihak ketiga selaku pemegang saham memberikan wewenang kepada pihak kedua atau manajemen untuk mengelola uang yang ditanamkan oleh investor supaya dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Yang terakhir ada hubungan pihak ketiga dan pihak ke-1 yang memunculkan fungsi pengesahan. Dalam hal ini yang disahkan adalah tugas audit yang dilakukan oleh auditor internal, sehingga auditor dapat bekerja dengan bebas dan dapat melakukan audit untuk mendapatkan informasi yang setransparan mungkin. Jika dilihat secara langsung di struktur organisasi perusahaan Digital Media Tama Maxima, maka dapat diketahui hubungan audit manajemen di perusahaan ini ialah audit internal sebagai pihak ke-1 melakukan audit terhadap manajemen perusahaan selaku pihak kedua, sehingga dalam hal ini memunculkan fungsi audit. Nah, yang diaudit dalam hal ini ialah meliputi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan, mulai dari marketing, operasional, teknologi informasi sampai dengan human capital resources, yang tentunya hal ini bersifat rahasia sehingga tidak bisa dipublish ke pihak eksternal.
Sedangkan yang dilakukan manajemen perusahaan selaku pihak kedua ialah memberikan segala informasi dan data-data yang diperlukan oleh auditor internal untuk memperoleh informasi secara lengkap, sehingga nantinya pihak kedua yaitu manajemen perusahaan ini dapat mempertanggungjawabkannya kepada pihak ketiga yaitu pemegang saham. Dalam hal ini sudah muncul fungsi pertanggungjawaban. Selanjutnya, dalam hal ini, pemegang saham selaku pihak ketiga memberikan wewenang kepada pihak kedua, manajemen perusahaan, untuk mengelola uang yang ditanamkan oleh investor supaya dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya, hubungan antara pemegang saham selaku pihak ketiga dengan auditor internal selaku pihak pertama akan memunculkan fungsi pengesahan, di mana pemegang saham nantinya akan mengesahkan tugas audit yang dilakukan oleh auditor internal, sehingga auditor dapat melakukan pekerjaannya dengan bebas dan dapat melakukan audit untuk mendapatkan informasi yang setransparan mungkin, walaupun auditor tersebut berada di bawah naungan Dewan Komisaris.